Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin secara overall terkonsolidasi setelah kemarin telah mendapatkan pullback. Kita tahu bahwa Bitcoin bisa mendapatkan pullback dan berpotensi mendapatkan pullback dikarenakan adanya pembentukan rising wedge, dan ini telah kita bahas di video beberapa hari yang lalu, dan pada akhirnya telah sesuai dengan ekspektasi kita mendapatkan pullback tersebut. Nah, tentunya di video hari ini kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action untuk Bitcoin. Dan juga saya pengen lakukan updates untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin yang menurut saya akan cukup penting untuk kalian tahu. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,32 triliun dolar atau turun sekitar 0,69%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Hari ini kita bakalan langsung masuk aja ke chart. Atau teman-teman, sebelum kita membahas chart Bitcoin, saya pengen awali dulu dari chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin pergerakannya. Yang pertama adalah dollar index gitu ya. Nah, dollar index ini sedikit unik ya, teman-teman. Kita melihat gold mengalami kenaikan, pasar saham Amerika Serikat mengalami kenaikan, dolar juga ikutan mengalami kenaikan. Padahal, teman-teman, kalau secara teori gitu ya dan secara fakta historis biasanya gold itu pergerakannya bakalan inverse korelasinya dengan dolar index. Sama juga dengan pasar saham Amerika Serikat. Artinya, kalau misalnya kita mau melihat gold performanya itu baik atau bullish, itu biasanya ketika dolar cenderung mengalami pelemahan. Tidak mengherankan hal tersebut terjadi. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat, denominasi dari pergerakan harga gold itu masih dalam bentuk US dollar. Makanya disebut sebagai XAU USD. Jadi masih dihitung dalam bentuk US dollar. Ya, jadinya kalau misalnya kita melihat US dollar itu mengalami pelemahan, ya dengan otomatis pergerakan harga gold bakalan naik. Sebaliknya, kalau misalnya dolar indeks mengalami pelemahan atau penguatan, bukan pelemahan, maka kita bakalan melihat gold itu biasa cenderung mengalami koreksi. Tetapi sekarang kita berada di situasi yang sangat unik, teman-teman. Ini entah apakah pengaruh karena keadaan geopolitik di dunia yang masih tidak baik-baik saja, adanya kekhawatiran akan adanya Perang Dunia Ketiga dan lain seterusnya, yang membuat para investor itu masih berbondong-bondong ya. Itu diversifikasi di aset-aset yang mungkin cenderung resikonya kecil gitu. Atau orang bisa sebutnya sebagai safe haven asset lah. Salah satunya adalah mungkin gold. Itu udah tidak bisa kita pungkiri ya. Gold sebagai salah satu aset safe haven. Tapi yang tidak jarang juga teman-teman orang beli ketika keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja, yaitu adalah dolar. Jadi sekarang kita berada di posisi yang sangat unik, di mana kita melihat gold mengalami kenaikan, dolar juga mengalami kenaikan, pasar saham Amerika Serikat juga mengalami kenaikan. Tetapi teman-teman, yang tentunya mau kita harapkan adalah dolar indeks itu segera bisa kembali mengalami pelemahan ya teman-teman. Kenapa? Karena memang secara fakta historisnya, kalau misalnya kita melihat setiap kali dolar indeks itu berada dalam keadaan trend bearish, maka biasanya Bitcoin juga berada dalam keadaan bullish. Sebaliknya juga sama ya, kalau misalnya dolar indeks sedang dalam keadaan uptrend atau bullish, biasanya Bitcoin berada dalam keadaan bearish trend. Nah, tetapi memang in the short term teman-teman, kalau misalnya kita melihat dari segi price action, ada sedikit perubahan gitu ya. Setelah kemarin sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi, kita melanjutkan penurunan di dolar indeks, tetapi pada akhirnya kita mendapatkan ada rebound yang sangat signifikan ketika kita kembali ke area support 100 di sini, teman-teman. Nah, sebenarnya ekspektasi saya kemarin, teman-teman, kita hanya mendapatkan semacam relief rally ke sekitaran area trendline di sini dan kemudian mendapatkan rejection lagi. Tapi rupanya memang analisa tersebut keliru. Nah, kita pada akhirnya justru berhasil untuk kembali reclaim area trendline tersebut, dan hasilnya apa? Kita melihat para buyers kembali
dan mendorong dolar indeks bahkan sampai ke angka 104 di sini. Nah, dengan adanya perubahan seperti ini teman-teman, maka untuk short term, maka ini cenderung lebih ke arah bullish ya. Tetapi in the meantime, saya rasa kita akan bisa mendapatkan atau expect semacam pullback terlebih dahulu di dolar indeks, dan kita bisa kembali melihat adanya retest ke sekitaran area 102, dan barulah mungkin kita bisa akan melanjutkan kenaikan menuju ke area trendline di sini. Jadi in the short term, kalau misalnya kita lihat untuk dolar indeks ini berubah ya, menjadi yang awalnya saya sebenarnya cenderungnya bearish. Saya di sini katakan saya memang bullish short termnya, tapi saya hanya expect dia hanya akan ngeretest ke area trendline di sini dan kemudian lanjut sell off. Itu adalah ekspektasi saya. Artinya pada saat kita ngeretest di sini, harusnya buy saya shifting ke arah bearish. Tetapi pada kenyataannya kita tidak berhasil untuk mendapatkan rejection dari sana dan justru reclaim area trendline-nya. Membuat saya merasa bahwa in the short term kita akan melihat dolar index masih mengalami penguatan. Setidak-tidaknya akan kembali ke area upper trendline di sekitaran 105 sampai 106 areanya. Dan kalau misalnya kita berbicara soal time frame yang lebih panjang, misalnya kalau kita lihat di weekly, sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti gitu ya. Sekalipun teman-teman, kalau misalnya kita berhasil break dari area trendline ini dan kemudian membentuk high yang baru, ini bisa jadi hanya berarti perpanjangan koreksi dan ujung-ujungnya tetap akan breakdown. Dan targetnya masih tetap sama, adalah di sekitaran area 96 di sini. Cuma pertanyaannya, apakah kita akan melihat ada perpanjangan konsolidasi atau tidak? Kalau misalnya kita berhasil untuk mendapatkan adanya breakout di atas trendline, maka probabilitasnya cukup besar kita bisa melihat dolar indeks akan terus melanjutkan kenaikannya. Dan kemungkinan baru akan mendapatkan rejection lagi ketika kita break di atas high 107 di sini. Antara kita akan kembali ke area 108 atau maksimum sampai ke sekitaran area 110 di sini. Dan dari sana kita akan kembali mendapatkan rejection. Nah, rejectionnya nanti akan menentukan juga apakah kita akan kembali memperpanjang konsolidasinya. Apakah kita akan mendapatkan konsolidasi dalam bentuk 3 wave seperti ini, baru kita akan mendapatkan penurunan berikutnya, ataukah hanya dalam bentuk 2 wave yang bentukannya bisa aja seperti ini. Keduanya hasilnya masih tetap sama, adalah tetap bearish. Jadi kalau misalnya kita bicara soal time frame mungkin 1-2 tahun ke depan, saya masih cenderung bearish ya untuk dolar index. Tetapi kalau misalnya in the short term, karena adanya perubahan dikarenakan trendline yang telah berhasil kita reclaim, maka in the short term saya harus katakan saya sedikit bullish untuk dolar index. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat S&P 500 atau pasar saham Amerika Serikat, kita juga masih terus grinding up ya teman-teman. Dan kita sekarang mendekati area 6.000 dolar yang lagi-lagi kemungkinan besar akan provide some major resistance ya. Harapan saya sih utamanya adalah kita bisa melihat Bitcoin breakout dulu ke area all time high yang baru sebelum S&P 500 bisa menyentuh area 6.000. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat S&P 500 terlebih dahulu hit area 6.000 dan kemudian mendapatkan rejection yang signifikan dari sana, alias kita mendapatkan pullback yang cukup dalam, katakanlah modelnya seperti ini atau seperti ini, maka akan sangat sulit bagi saya untuk melihat Bitcoin sekarang melawan arus, di mana S&P 500 mendapatkan sell off yang tajam, tapi tiba-tiba Bitcoin bisa melawan arus. Untuk sementara saya sulit untuk melihat hal tersebut terjadi. Karena saya rasa risk appetite dari para investor sekarang itu masih belum terlalu tinggi, teman-teman. Walaupun kita bisa katakan pasar saham Amerika Serikat juga merupakan kategori aset yang beresiko, tetapi resikonya masih cenderung lebih kecil jika kita bandingkan dengan pasar kripto, gitu ya, atau cryptocurrency. Jika kita bisa melihat S&P 500 yang kategori resikonya lebih kecil saja bisa sell off, maka saya rasa Bitcoin juga akan sangat sulit ya untuk dapat melawan arus. Beda cerita kalau kita bicara gold ya, yang bisa dikategorikan sudah menjadi salah satu aset yang resikonya mungkin sangat kecil. Karena dari tahun ke tahun itu cenderung gold terus mengalami kenaikan atau apresiasi secara harga. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bisa melihat S&P 500 mendapatkan semacam konsolidasi di sini, itu adalah semacam skenario idealnya gitu ya. Dan ini masih adalah berarti kita akan melanjutkan terus kenaikan untuk S&P 500.
Tapi untuk sementara memang belum ada indikasi sama sekali yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan pullback yang dalam, teman-teman. So far belum ada. Dan kalau misalnya kita melihat di time frame yang kecil pun di 4 hour, ya kita masih mendapatkan semacam konsolidasi setelah adanya rally kemarin. So far so good untuk S&P 500. Yang kita lihat di weekly juga masih closing candle-nya terlihat cukup bullish gitu ya. Tidak ada pertanda apapun bahwa kita akan mendapatkan semacam sell off yang signifikan, tetapi tentunya hal ini bisa berubah dengan sekejap kalau misalnya tiba-tiba kita mendapatkan adanya sell off diikuti bearish continuation pattern, teman-teman. Kalau misalnya itu yang sampai kita lihat, maka itu berpotensi menciptakan senario di mana kita akan mendapatkan sell off yang tajam untuk S&P 500. Teman-teman perlu ingat bahwa kita melihat S&P 500 ini mengalami apresiasi itu sudah lumayan panjang time frame-nya. Dari yang awalnya di Oktober 2022 hingga sekarang, kita melihat S&P 500 itu sudah mengalami apresiasi kurang lebih 67%. Tanpa ada semacam koreksi atau konsolidasi yang berkepanjangan gitu ya, selain mungkin di sini. Itu pun hanya bertahan ya kurang lebih kalau kita lihat di weekly ya. Itu dari Juli hingga Oktober ya, kurang lebih 3 bulan. Nah, konsolidasi dan juga pullback yang lumayan signifikan untuk stock market Amerika Serikat itu adalah kalau modelnya yang seperti ini, teman-teman. Oke, yang seperti ini, ya kan? Konsolidasinya bentukannya seperti ini. Nah, itu baru signifikan, teman-teman. Kalau misalnya modelnya hanya seperti ini hanya pullback kecil kalau misalnya kita lihat di time frame besar, gitu ya. Jadi cepat atau lambat kita ya kemungkinan besar akan mendapatkan pullback tersebut. Tapi ya mudah-mudahan ya tidak dalam waktu dekat, karena kalau sampai kita bisa mendapatkan sell off di S&P 500, kita juga bisa melihat Bitcoin juga mendapatkan semacam selling pressure. Tapi so far belum ada indikasi yang mengarah ke arah tersebut. So saya masih cukup happy dengan melihat price action S&P 500. Nah, berbicara soal Bitcoin sendiri, apa yang kita lihat dalam 24 jam terakhir ya sebenarnya hanya semacam konsolidasi ya, teman-teman. Setelah kita berhasil mendapatkan sell off dari sini, yang awalnya 69.500, kita sempat menyentuh ke 66.500, dan kemudian kita start mendapatkan pergerakan yang choppy di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara price action sendiri, teman-teman, yang cenderung terbentuk di sini adalah, menurut saya secara pribadi ya, ini adalah bentukan rectangle. Oke, dan rectangle ini, teman-teman, secara teori ini adalah pattern yang netral. Pattern netral itu maksudnya gimana? Kita bisa breakout atau breakdown. Dan pergerakan besar berikutnya akan ditentukan dari arah breakout-nya. Oke, kalau misalnya kita berhasil closing 1 hour candle di bawah area lower trendline di sini, maka berarti persentasenya cukup besar. Kita akan melanjutkan penurunan dari sini. Kemungkinan akan hit setidak-tidaknya area 66.000 sampai 65.000 dolar. Dan target berikutnya kalau misalnya kita melanjutkan pullback. Nah, tapi kalau misalnya kita berhasil reclaim di atas area trendline di sini dan kemudian consolidate, maka kita bisa expect akan ada semacam rally untuk Bitcoin setidaknya kembali ke area trendline di sekitaran 68.800-an. Dan itu bisa jadi hanya untuk memulai konsolidasi besar yang memang saya expect terjadi di Bitcoin. Konsolidasi besar yang saya maksud itu seperti apa? Yang modelnya yang mungkin seperti ini, teman-teman. Dan ini mungkin bisa bertahan sampai akhir bulan Oktober atau bahkan awal bulan November. Ini juga sudah saya sampaikan di beberapa video terakhir gitu ya. Untuk sementara saya belum merasa perlu untuk meralat atau mengubah stand saya. Masih tetap sama, ekspektasi saya adalah tetap kita mendapatkan konsolidasi yang cukup besar di sini sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan rally ke atas. Bertahannya bisa berapa lama? Bisa antara seminggu, 2 minggu, atau mungkin sampai bisa sebulanan. Tapi saya rasa tidak akan selama itu gitu ya. Jadi untuk sementara, teman-teman, pergerakan besar berikutnya akan bergantung kepada breakout dari potensial rectangle di sini. Saya secara pribadi merasa belum ada setup apapun yang bisa dimanfaatkan untuk sekarang, baik itu short maupun long, karena kita sekarang berada di area yang sangat-sangat ketat gitu ya, choppy pergerakannya. Jadi ini tidak worth it menurut saya untuk diambil setupnya, baik itu short maupun long. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencari setup, saya rasa harus menunggu beberapa area yang lebih signifikan sebelum pada akhirnya kalian memutuskan untuk short atau long.
Kalau misalnya mau short, ya setidaknya mungkin kita harus tunggu dia kembali ke area trend line, kemudian ada rejection, ada reversal pattern, itu baru mungkin bisa kembali dimanfaatkan. Atau kalau misalnya kita mendapatkan pelanjutan koreksi di sini tanpa ada retest ke area trend line terlebih dahulu, at least kita langsung drop dari sini, maka sekitaran area 66 sampai 65.500 itu mungkin bisa menjadi area di mana kita bisa start untuk mencari peluang jika ada semacam reversal pattern di sana yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas. Maksimum yang saya akan cari peluang longnya adalah sampai ke area 64.500. Jika sudah melewati area tersebut tanpa ada semacam perlawanan ya, diikuti semacam bearish continuation pattern, maka saya tidak akan lagi mencari peluang untuk long. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kalau misalnya kita nyampe ke area 66, saya nggak mau di 66 sih, karena mungkin terlalu dekat ya. Saya maunya di sekitaran area range 65.500 sampai ke 64.500, ini adalah range ya. Ideally di sekitaran area di sini, kalau misalnya ada sekitaran area tersebut tercipta semacam setup untuk long dengan RR yang baik, itu akan saya ambil. So, kesimpulannya in the short term, teman-teman, kita masih kemungkinan akan melanjutkan konsolidasinya sampai pada akhirnya market memutuskan bakalan breakout ke area yang mana. Pergerakan besarnya bakalan tergantung kepada breakout dari rectangle ini. Saya rasa penjelasannya hanya itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.